Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Asatid wal ustadzat dan juga para ayah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur dan memuji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini, di kondisi yang mulia dan juga di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang mulia karena kita sekarang semuanya insyaallah ya, semuanya ya dalam keadaan berpuasa. Ada yang nggak puasa, Pak? Nggak bisa ikut buka bersama ya kan? Buka bersama itu kan untuk orang puasa ya kan? Alhamdulillah, kemudian juga kita berada di tempat yang mulia ini, di Masjid Kayu namanya, Pak ya. Masjid Kayu Banguntapan. Mudah-mudahan kondisi dan juga tempat yang penuh dengan kemuliaan ini juga memberikan kemuliaan kepada kehidupan kita semuanya. Amin. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan tercurah juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau, dan kita mudah-mudahan Allah jadikan sebagai pengikut beliau. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan adanya duduk kemudian disampaikannya ilmu membuat kita semakin mendapatkan keberkahan di hari ini insyaallah. Tidak banyak insyaallah para ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar mengingatkan kembali. Yang pertama, tentu karena ini memang momennya adalah Ramadan, momennya adalah puasa, dan ini adalah malam yang keberapa? Ada yang 14, ada yang 15. Alhamdulillah, itu indah sekali ya. Indahnya di mana? Indahnya nanti jadi hari-hari itu, apalagi di 10 hari terakhir, Pak. Itu malam ganjil semuanya, ya kan? Masya Allah. Ya itu Masya Allah, indahnya di situ. Tapi ala kulli hal, kita sekarang masyayikh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki setengah bulan. Tidak terasa Ramadan yang kemarin itu kita nanti dengan berbagai kemuliaan dan fadilah keutamaannya. Hari ini sudah memasuki yang ke-15, artinya separuh lagi perjalanan Ramadan bersama dengan kita. Maka tentu kita tidak ingin kalau Ramadan itu berlalu begitu saja, karena dia adalah bulan yang spesial, bulan yang utama, mulia, berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Allah sampai mengatakan hadis qudsi dari yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu amal ibni Adam lahu, seluruh amal ibnu Adam itu untuk anak Adam. Yudha'af al-hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin, yang langsung dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, Pak. Salat sedekah, ya kan, dan lain sebagainya, itu langsung dilipat gandakan oleh Allah. Illas shaum, kecuali puasa, Pak. Tidak dilipatkan 10 sampai 700, tidak. Fa innahu li wa ana ajzibih, sungguhnya puasa itu untuk diriku dan saya yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ibadah spesial, ibadah yang tidak seperti ibadah yang lainnya. Bahkan mungkin hal yang
aib bagi kita tidak ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil min rihil misik, ya kan? Bahwa ababnya itu apa ya? Nafasnya orang yang berpuasa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi, atyab, lebih harum daripada minyak misik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sisi kita, wah, ya kan? Aib, ya kan? Gak enak lah Pak pokoknya ya. Dan gak usah dicoba, maksudnya gitu. Subhanallah. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, itu lebih harum daripada minyak misik. Minyak misik itu harumnya kan luar biasa. Tapi ternyata nafas kita, nafas orang yang berpuasa itu lebih harum menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ibadah ini ibadah yang spesial, ibadah yang mulia. Maka mungkin kita hanya mengingatkan beberapa hal dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang intinya kita harus berbeda, Pak. Kita harus menjadi manusia yang tidak sama dengan hari-hari yang kemarin. Lebih-lebih nanti memasuki 10 hari akhir Ramadan. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahid fil ashril awakhir ma la yajtahid fi ghairi. Nabi itu kalau sudah memasuki 10 akhir Ramadan lebih bersungguh-sungguh daripada hari sebelumnya, bahkan 1 sampai 20 Ramadan di awal. Artinya memang harus ada perubahan, Pak. Harus ada yang berbeda yang harus kita hadirkan di kehidupan kita di bulan Ramadan ini. Yang kemarin masih futsal ya, 10 akhir stop dulu. Ya. Saya juga menikmati futsal 10 menit walaupun pinggang sakit gitu kan. Tapi Masya Allah, ya nggak apa-apa, malam tanggal 1 sampai 20 Pak ya, masih oke lah ya. Tapi 10 Pak, la yajtahid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma la yajtahid fi ghairi. Beliau tidak bersungguh-sungguh sebagaimana beliau bersungguh-sungguh di 10 akhir bulan Ramadan daripada hari-hari yang lainnya. Artinya memang kita harus lebih bersungguh-sungguh, terutama di lembaga kita ini, Kutab Al-Fatih, Pak. Kalau guru-guru nanti ini dan karyawan semuanya harus libur. Masuk nggak boleh ya Ustaz ya? Nggak boleh. Loh, masuk nggak boleh loh Pak, coba insya Allah masuk kerja itu nggak boleh. Jadi pokoknya libur, gitu. Bukan pokoknya libur, tapi libur kemudian i'tikaf. Itu lembaga kita. Jadi guru-guru, antum pergi ke Kutab nanti mulai malam 21, nggak tahu, terserah ya 21-nya yang mana. Pokoknya kalau 21 nanti sudah nggak ada, insya Allah. Karena dianjurkan oleh gurunda kita semuanya Ustadz Budi Azhari untuk melakukan ibadah al-i'tikaf, ibadah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Yang mudah-mudahan nanti para ayah bisa mengikutinya. Ibadah yang belum pernah semenjak Nabi masuk ke Madinah itu ditinggalkan. Bahkan ada seorang ulama besar, ulama tabi'in, ya, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Sigharut Tabi'in, merupakan gurunya Imam Malik, ahli hadis. Beliau mengatakan, ajaban lil muslimin, sungguh aneh muslimin, ajib. Taraku al-i'tikaf, mereka meninggalkan i'tikaf. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yatrukhu mundu qadimal Madinah hatta qabadahullah. Padahal nabinya itu tidak pernah meninggalkan i'tikaf semenjak nabinya itu masuk ke Madinah sampai nyawanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi, Pak. Jadi tidak pernah meninggalkan i'tikaf. Pernah sebenarnya 1 kali karena suatu sebab, tapi kemudian beliau mengqadhanya di Syawal. Artinya berarti memang nggak pernah ditinggalkan. Nabi yang sudah dijamin
akhir hayatnya, kedudukan akhirnya adalah di surga, tapi masih melakukan ibadah i'tikaf. Untuk apa ya? Iltamasa Lailatul Qadar, untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Malam yang begitu mulia, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun, Pak? 83 tahun. Ini kalau kita ketaatannya itu habis balik, ini paling tua umur berapa, Pak? Kira-kira? Ya, nek saya kan 30-an. Nah, gitu. Paling sama lah ya, Pak ya. Dianggap gitu aja. Atau ya paling mentok 50 ya. Kalau kita baru melakukan ketaatan kepada Allah setelah balik dan kita sekarang 50 tahun, belum cukup. Padahal seandainya kita melakukan ketaatan pun nggak 24 jam penuh. Betul, Pak ya? Tapi dengan kita mendapatkan Lailatul Qadar, itu seakan-akan kita beribadah kepada Allah 83 tahun full itu. Tanpa tidur, tanpa istirahat. Subhanallah. Jadi itu yang pertama, maka kita harus memang berbeda dari hari-hari sebelumnya, lebih-lebih nanti di 10 akhir Ramadan, dan kita memberikan nasihat kepada diri pribadi dan para ayah semuanya untuk berusaha mengazamkan diri kita melaksanakan i'tikaf. Mumpung ini baru pertengahan bulan, masih ada persiapan sekitar 5 hari atau 4 hari lah gitu, Pak. Dan i'tikafnya Nabi tadi masuk malam 21, keluar malam takbiran atau keluar Idul Fitri, sholat Id. Itu i'tikafnya Nabi. Ya kalau nggak bisa begitu ya monggo lah, Pak, dipilih sendiri ya. Mungkin bisa malam-malam ganjil. Dan malam ganjil tahun ini kan setiap malam, gitu ya. Ya. Atau kalau memang tidak bisa ya cari hadis yang masyhur. 27 adalah hadis yang paling masyhur, arjahul lailah, gitu. Jadi malam yang paling rajih turunnya Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita nanti bisa mendapatkan semuanya. Dan kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya yang menunjukkan kita harus berbeda adalah sama dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu adalah orang yang paling ajwad bil khair, dengan kebaikan. Ajwad itu paling karom, Pak ya, paling dermawan dibandingkan manusia yang lainnya. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Tapi ternyata beliau ketika masuk Ramadan lebih ajwad lagi, Pak. Lebih dermawan lagi. Kedermawanan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu di hadis ini karihil mursalah, seperti angin yang bertiup. Angin itu kalau bertiup itu bisa menjangkau hal-hal yang tidak bisa dijangkau benda lain. Betul, Pak ya? Angin. Nah, kebaikan Nabi di bulan Ramadan itu seperti angin seperti itu, Pak. Jadi pojok-pojok itu kena. Jadi seakan-akan penduduk Madinah semuanya itu merasakan kebaikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus nanti di Ramadan ini ya memang harus berbeda, Pak. Kalau 15 pertama belum, ya 15 akhir inilah, Pak. Harus berbeda menyikapi harta kita, harus berbeda menyikapi ibadah kita, harus berbeda menyikapi segala kehidupan kita, harus lebih baik lagi. Kalau kemarin mungkin sodakonya masih dipilih-pilih hari, 15 akhir ini, Pak, usahakan minimal berapa gitulah. Yang penting terus, Pak, terus. Karena itu yang dilakukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lebih ajwad, lebih karom, lebih dermawan daripada hari-hari sebelumnya. Begitu. Mudah-mudahan sedikit menjadi murojaah kembali kita, pengingat kita, supaya kita bisa memaksimalkan Ramadan ini dengan lebih baik lagi, terutama di penghujung akhir. Karena jangan sampai Ramadan pergi
tidak memberikan efek positif kepada kita. Karena kalau Ramadan pergi sedangkan dosa kita tidak terampuni, waduh, itu mendapatkan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan rohima anfu rajulin. Rohima itu kalau sebenarnya secara bahasa itu bolong si irungnya, Pak, kerumpung tidak berdaging gitu ya. Jadi hina. Tapi maksudnya adalah celaka. Rohima anfu rajulin, celaka. Seseorang adraka Ramadan, dia mendapati Ramadan, kemudian Ramadan pergi, tapi dosanya tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang rugi. Kenapa begitu? Karena Ramadan dengan segala bantuan dari Allah, Pak. Setan sudah dibelenggu, sufidas syayatin wa maradatul jin. Jin juga dibelenggu. Artinya tidak ada penggoda lagi, Pak, kecuali diri kita sendiri, syaitanul ins. Ya kan? Setan manusia dan hawa nafsu. Setan dari bentuk jin sudah dibelenggu oleh Allah. Artinya kebaikan itu harusnya bisa lebih kita lakukan. Ternyata Ramadan datang dan dibantu Allah sudah seperti itu, tidak bisa menghapus dosa kita, tentu kita menjadi orang yang rugi. Itu begitu hadirin, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila terlalu lama, karena yang dinanti ini sebenarnya bukan ini, ya. Tapi mudah-mudahan menjadi pengingat kita semuanya. Kita akhiri subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.